Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Elvin Prianto di pelajaran produktif TBSM. Masih di mata pelajaran perbaikan mesin sepeda motor. Oke, tetap semangat. Kali ini kita masih dalam kondisi COVID-19. Jadi jangan lupa tetap stay at home dan lakukan social distancing. Gunakan masker ketika hendak bepergian. Oke, sebelum mengawali pelajaran pada hari ini atau pertemuan pada kali ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap semangat dan dalam kondisi sehat walafiat, terus rajin dalam mengolah informasi mengenai otomotif, karena otomotif itu sejatinya adalah ilmu yang sangat luas. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem kopling manual pada sepeda motor. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 11 dan kelas 12. Cuman bedanya di kelas 12 itu ada perbaikan dan perawatan berkalanya saja. Baik, kita lanjut langsung ke materi. Sistem kopling manual. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah siswa dapat memahami pengertian dan cara kerja kopling manual. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sistem mekanisme kopling manual. Yang ketiga, siswa dapat membongkar dan memasang kembali sistem mekanisme kopling manual. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis kerusakan pada sistem mekanisme kopling manual. Oke, sebelumnya sudah pada tahu belum sih apa itu kopling manual? Ya, karena di sepeda motor itu nanti selain kopling manual ada juga kopling otomatis. Nah, kali ini kita fokus ke kopling manual. Kopling manual, Bapak jelaskan secara garis besarnya. Kopling manual pada sepeda motor bertugas sebagai penghubung dan pemutus tenaga dari poros engkol ke transmisi. Transmisi meneruskan ke roda belakang atau roda penggerak sehingga motor dapat berjalan. Jadi jika kalian pahami secara garis besar adalah kopling manual itu atau kopling itu adalah mekanisme yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga dari poros engkol. Oke, sudah paham? Kita lanjut. Oke. Selanjutnya, cara kerja kopling manual. Kopling manual pada sepeda motor itu dia yang pertama cara kerjanya itu adalah pada saat handle kopling ditarik oleh si pengendara motor. Jadi penggunaan kopling manual itu penggunaannya benar-benar yang mengatur itu adalah pengendara motor itu sendiri. Ya, jadi ketika kopling ditarik, maka poros engkol dan mekanisme kopling itu akan memutus tenaga ke gigi transmisi atau gigi rasio hingga di situ motor akan loss. Jadi tenaga tidak tersambung ke roda belakang sepeda motor. Lalu kopling manual juga diatur oleh bolt adjuster di handle dengan cara bisa disetel. Jadi penyetelannya itu menggunakan baut adjuster yang ada di blok mesin dan yang ada di handle kopling. Nah, lalu bila handle kopling pada batang kemudi ditarik, maka kawat atau kabel kopling itu akan menarik mekanisme kopling yang ada di dalam blok motor. Jadi secara garis besarnya penggunaan kopling manual itu namanya saja manual. Jadi penggunaannya itu benar-benar diatur oleh si pengendara motor. Ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Selanjutnya, mari kita simak di sebelah kiri Bapak ada komponen-komponen kopling. Silakan
di antaranya pertama ada primary driven gear, ada release fork, ada clutch adjuster, ada clutch cover, ada clutch handle, ada center gear, ada pressure plate, ada pressure spring, primary gear, multi clutch, multi friction plate, dan ada secondary gear. Nah, silakan kalian pahami gambarnya. Oke, nanti kita bahas nih satu-satu fungsi dari komponen-komponen ini apa aja sih. Gambarnya itu komponen ini seperti apa. Nah, nanti akan Bapak jelaskan pada saat pembelajaran berlangsung. Oke, setelah itu kalau tadi kita bahas komponen-komponennya, lalu permasalahan atau trouble shooting atau kerusakan yang sering terjadi pada sistem kopling manual itu kita bagi dua. Yang pertama, kampas kopling habis, dan yang kedua, kopling slip atau terjadi slip kopling. Nah, pada kampas kopling habis itu biasanya ya karena usia pemakaian. Jelas namanya kampas kopling itu dia seiring dengan bertambahnya usia pemakaian, dia akan lama-kelamaan akan habis dan harus diganti. Lalu efeknya apa? Mesin akan cepat panas. Jadi ketika kalian mesin sudah cepat panas, bukan hanya oli saja nih yang harus kalian cek, ya, melainkan mekanisme koplingnya masih bagus atau enggak. Oke. Lalu rumah kopling aus. Rumah kopling aus. Aus bukan pengen minum ya. Aus itu adalah terjadi pengikisan karena adanya gesekan yang terjadi secara terus-menerus, dan pada gesekan tersebut ada karena motor itu kan panas ya, namanya motor bakar. Jadi ketika panas terjadi gesekan secara terus-menerus, itu lama-kelamaan antara komponen itu akan terjadi pengikisan. Itulah yang disebut aus. Jadi bukan haus pengen minum. Oke. Lalu pada slip kopling itu biasanya terjadi pertama ketika kopling habis pasti akan slip kopling. Nah, faktor penyebabnya nanti akan kita bahas. Salah satu yang paling penting adalah salah satu faktor penyebabnya itu bukan hanya dari lamanya waktu pakai, tapi kebiasaan si pengguna sepeda motor itu sendiri ketika menggunakan motornya itu seperti apa. Jadi kita tidak boleh semata-mata hanya menyalahkan komponennya ini yang jelek nih, mungkin ini KW nih, mungkin ketipu nih. Enggak seperti itu. Tapi kita koreksi diri dulu sendiri. Bagaimana cara kita mengendarai sepeda motor kita? Itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada komponen yang sangat cepat, ya. Oke. Nah, kalau slip kopling tandanya apa? Di antaranya yang pertama akan terjadi bunyi dengung ketika kopling ditarik lalu kita masukkan gigi. Itu kalau slip pasti akan terjadi bunyi dengung. Oke? Ngahyung, bahasa Indonesia ngahyung lah nama. Nah, setelah itu apalagi tandanya? Tandanya selain mendengung, nah untuk memastikannya lagi, biasanya tenaga akan menjadi kurang responsif. Kenapa? Karena kampas kopling itu dia akan mengikat pressure plate. Ya, jadi ketika setelah handle kopling ditarik dan dilepas, jika koplingnya selip atau kampas kopling sudah habis, dia tidak langsung menggigit atau tidak langsung menjepit ke pressure plate. Ya, itulah yang mengakibatkan motor jadi kurang responsif. Nah, lalu apalagi nih penyebab kurang responsif? Bisa walaupun setelah kita bongkar ternyata kampas koplingnya masih oke Pak, masih baik, masih bagus, masih tebel. Nah, tapi kok motornya tenaganya kurang responsif? Itu bisa terjadi pada spring pressure atau biasa kita sebut itu adalah per kopling. Per kopling namanya juga kan pegas, sifatnya pegas lama kelamaan, dan ketika dia terus digunakan terus menerus
terus ketimpa dengan suhu yang panas juga, nanti pair coupling itu lama-kelamaan akan berkurang tingkat kekerasannya. Nah, ketika pair coupling itu semakin tekanannya semakin lemas, ya semakin berkurang tekanannya, maka itu akan mengakibatkan motor kurang responsif ketika awal start setelah memasukkan gigi. Nah, yang terakhir adalah susah oper gigi. Jelas susah oper gigi. Kenapa susah oper gigi? Ya sekarang dipencet koplingnya aja kita motor masih jalan kan, masih tenaganya masih tidak terputus, pasti akan mengakibatkan susah oper gigi. Oke, mengerti sampai sini? Kalau ada yang masih belum mengerti, silakan ditanyakan. Oke, selanjutnya adalah perawatan berkala. Ya, sebelum kita membahas keperawatan berkala, Bapak akan sedikit sharing atau cerita yang tadi Bapak jelaskan bahwa ausnya kampas kopling atau selipnya kopling itu bisa diakibatkan oleh gaya pengendara. Apa sih yang menyebabkannya? Pertama, pengendara itu biasanya menggunakan setengah kopling ya ketika berjalan, yang artinya si pengendara itu ketika berjalan masih menekan tuas kopling setengah, walaupun efeknya tidak terasa langsung, tapi karena setengah kopling dipencet itu, maka kampas kopling itu akan terus tergerus oleh pressure plate di hose kopling ya. Itu salah satu penyebab yang utama. Lalu apalagi? Nih yang Bapak kasih tahu, yang biasa ugal-ugalan di jalan raya. Ketika kalian awal start itu mengikuti gaya balapan yang di film-film, jadi ketika awal start kopling ditekan, lalu kalian langsung lepas dan gasnya langsung tinggi, itu akan terjadi hentakan yang sangat kencang. Nah, di situ akan mengakibatkan keausan rumah kopling, juga keausan kampas kopling. Pak, kok motor-motor balap enggak? Beda. Kalau di motor-motor racing itu spesifikasi spare partnya juga yang lebih bagus, karena kembali lagi peruntukannya. Motor racing diciptakan untuk keperluan racing atau balapan. Nah, kita motor standar menggunakan komponen yang standar ya, jadi gunakanlah cara aturan pakai yang sesuai dengan standar. Nah, sampai sini mengerti? Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke perawatan berkala. Yang pertama, cara perawatan berkalanya adalah atur jarak bebas kopling minimal 2-4 mili. Itu jarak bebas itu adalah, kalau kita bahasa Inggrisnya itu adalah main free play. Jadi ketika kopling belum ditekan sempurna itu ada jarak bebasnya. Itu 2-4 mili. Nah, yang kedua, hindari penggunaan setengah kopling. Tadi yang Bapak jelaskan, hindari penggunaan setengah kopling atau kopling dipencet setengah ketika kalian sudah berjalan. Kalau setengah berjalan, lepasin aja koplingnya. Yang ketiga, lakukan penggantian oli secara rutin atau sesuai anjuran. Loh Pak, kok apa hubungannya dengan ganti oli Pak? Kan ini kita membahas kopling. Ya jelas, karena sistem kopling yang ada di Indonesia itu kebanyakan menggunakan jenis tipe kopling basah. Tipe kopling basah itu adalah tipe kopling yang berada di dalam mesin dan dia harus terlumasi oleh cairan pelumas atau oli. Jadi ketika kualitas oli itu sudah berkurang, oli itu kan lama-kelamaan dipakai itu lama-kelamaan akan semakin mengental karena adanya gram-gram atau kotoran-kotoran dari hasil kerja mesin, sehingga akan menghambat proses pelumasan pada mekanisme kopling. Jadi paham ya, fungsi pelumas itu sangat penting di sepeda motor. Jadi kenapa sih kopling ada kaitannya dengan pelumas? Karena kopling di Indonesia itu, motor di Indonesia itu hampir sebagian besar atau hampir 100% menggunakan jenis kopling basah. Nah, Pak, apa ada jenis kopling kering? Ada. Salah satu contohnya di motor Ducati Panigale.
Ya, itu motor-motor sport yang diciptakan hanya untuk kecepatan tinggi. Dan jadi selanjutnya kita, nah ini perawatan berkala. Salah satunya yang harus kalian perhatikan adalah gunakan spare part yang sesuai kegunaan. Jadi kalian itu atau motor kalian itu atau motor konsumen kalian itu nanti itu kegunaannya untuk apa? Apakah untuk full sport atau untuk harian? Itu kan tidak mungkin atau kurang baik juga jika motor harian menggunakan spare part full sport. Ya, salah satu contohnya Bapak kasih umpama. Ketika motor harian atau motor standar kalian ganti dengan kampas kopling racing dan pair kopling racing. Pair kopling racing itu karakternya lebih keras sehingga pada handle kopling itu akan keras ketika ditekan. Akibatnya apa? Ya jika kalian dipakai sehari-hari apalagi kena macet akan sangat tidak nyaman di tangan, akan terasa sangat pegal. Jadi pada motor standar itu baiknya gunakan spare part yang standar saja, kecuali motor kalian atau motor konsumen kalian itu benar-benar untuk motor yang special engine. Ya, special engine itu bisa untuk balap, bisa untuk kerabas, kan, dan bisa untuk lain-lain. Nah, lanjut. Selanjutnya jika tadi Bapak sarankan untuk memperhatikan penggantian oli secara rutin, sekarang kalian itu yang harus diperhatikan adalah ganti oli sesuai dengan standar. Ya, standar olinya itu biasanya ada di manual book sepeda motor masing-masing. Standar olinya berapa sih? Itu kan? Ya. Lalu yang terakhir, cara perawatan berkalanya adalah sebaiknya setelan kopling itu berada di setelan kopling yang jauh, jangan terlalu pendek, jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu pendek itu si pressure plate-nya itu dia akan tertekannya sangat sedikit. Pair koplingnya juga akan tertekan sangat sedikit. Jadi kemungkinan slipnya itu sangat besar. Tapi kalau kita menggunakan setelan kopling yang jaraknya agak jauh, nah di situ kita akan bisa memastikan bahwa mekanisme kopling itu ketika kita tekan itu akan berada di posisi benar-benar free atau tenaganya yang dari poros engkol itu akan benar-benar terputus. Oke, sampai sini saja penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Kalau ada yang masih kurang paham, silakan kita bahas pada saat pembelajaran nanti. Selanjutnya adalah tugas. Yang pertama, tugas kalian adalah jelaskan fungsi kopling manual. Yang kedua, apa saja tanda kerusakan pada kopling manual. Yang ketiga, sebutkan 6 jenis komponen kopling dan fungsinya. Yang terakhir, sebutkan kesalahan pengendara yang membuat komponen kopling cepat rusak. Oke, tugas dikumpulkan di Google Form. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Bapak. Kurang lebihnya, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, tetap belajar terus di rumah, dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.